Sapalah kami Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami melalui firman-Mu yang akan berkumandang di tengah-tengah persekutuan ini. Kuasai hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja. Dalam nama-Mu kami sambut dengan ucapan syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat tahun baru. Karena masih suasana selamat tahun baru, kiranya hati, jiwa, dan kehidupan kita dibaharui dan diberikan kekuatan di dalam mengemban tugas dan pelayanan kita di tahun 2024 ini. Kita yakin dan percaya sebagaimana pertolongan Tuhan sangat nyata di dalam kehidupan kita sepanjang 2023, maka kita pun akan diberikan kekuatan di dalam menghadapi 2024. Firman Tuhan yang akan berkumandang di tengah-tengah persekutuan kita di minggu kedua setelah Epifania ini terambil dari Evangelium Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Saya akan membacanya untuk kita semua di bawah perikop murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita adalah gereja. Dan gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang terpanggil dari dunia kegelapan ke dalam terangnya Yesus Kristus. Setiap pribadi, setiap orang yang menyatakan diri menjadi gereja
masuk dalam persekutuan itu memiliki panggilan masing-masing, ya. Tidak semuanya panggilan itu sama. Maka di dalam memenuhi panggilan itu dengan berbagai-bagai ragam, demikian juga kita boleh menikmati persekutuan itu dengan Tuhan. Namun satu hal, bahwa panggilan kita di dalam Yesus Kristus yang adalah anak Allah adalah wujud daripada imaniah kita di dalam kehidupan ini. Ketika kita terpanggil, maka apa yang menjadi tugas dan panggilan kita itu? Menyentuh, meneruskan setiap orang yang ada di dunia ini. Visi dan misi Allah di dalam Yesus Kristus telah mengutus ke dunia ini. Maka ketika Yesus berinteraksi dengan dunia ini, ia pun memanggil murid-muridnya dari latar belakang yang berbeda-beda, pendidikan dan tingkat sosial yang berbeda-beda. Firman Tuhan yang berkumandang pada saat ini adalah keterpanggilan Filipus menjadi murid Yesus. Di sini dikatakan keesokan harinya, berarti bahwa Allah telah di dalam Yesus Kristus itu sudah melakukan perjalanan, mewujud nyatakan visi dan misi itu untuk menjaring, untuk menangkap orang-orang yang akan menjadi pengikut Kristus yang kita sebut itu sebagai murid-muridnya. Karena dikatakan di sini bahwa sudah ada Andreas dan Petrus, saudara, ya, dongas sahuta daripada Filipus ini. Maka ketika Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea, dia bertemu dengan Filipus, ya. Pertemuannya dengan Filipus ini, inilah yang menggugah hatinya. Pertemuan Filipus dengan Yesus membaharui hati, jiwa, dan pikiran daripada Filipus. Pertemuan Yesus dengan Filipus meremukkan kedagingan daripada Filipus, dan ia menjadi pribadi yang baru dan memiliki harapan dan memiliki visi dan misi yang baru untuk meneruskan misi pelayanan itu. Filipus ketika dia telah dipanggil oleh Yesus, dia tidak punya alasan. Dia tidak berdalih. Tetapi dengan diam, ia menerima panggilan itu. Bahkan ia bangkit dan pergi merespon firman dan panggilan itu. Ia bersaksi, mengutarakan dan memberitahukan apa yang sudah disaksikannya, apa yang dirasakannya, apa yang sudah dilihatnya sendiri. Dia tidak hanya tinggal diam. Ia pun bangkit dengan kekuatan, dengan urapan yang Roh Kudus yang ada di dalam kehidupannya. Ia pun bersaksi dan bertemu dengan Nathanael. Nathanael ini pun mendengarkan apa
yang diungkapkan dan diutarakan oleh Filipus? Ternyata Nathanael ini sedikit agak sinis ya. Karena sungguh-sungguh Nathanael ini tahu apa yang dikatakannya bahwa Yesus dari Nazaret, ya, Yesus dari Nazaret itu sudah ada dan sudah hadir. Lihatlah bahwa apa yang dikatakan oleh Filipus bahwa Yesus dari Nazaret itu sudah ada. Mari dan lihatlah. Ternyata Nathanael itu memiliki pengalaman ya, masa lalu kali ya. Atau mungkin dia tahu bahwa orang-orang Nazaret ini dan orang-orang itu, Nazaret itu agak dekat dengan Kapernaum ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana berziarah rohani, pasti tahu itu di mana Nazaret, di mana Kapernaum. Nathanael ini sungguh tahu, sehingga dia memiliki karakter ya, memiliki sifat sedikit agak-agak skeptis gitu. Dia mengatakan enggak ada yang baik dari Nazaret. Karena ia tahu benar-benar akasi jogal bau dua tong parahau per Nazaretun si jugul. Tahu enggak jugul? Sering sekali penolakan-penolakan terjadi di sini. Ya. Jadi kalau istilah sekarang ini persibolgala ini. Sibola gereja do maksudnya. Iya. Kenapa? Ia mengatakan apa? Enggak ada yang baik dari Nazaret. Dan bahkan mungkin kan di dalam berikutnya memang orang Nazaret ini pernah menolak Yesus di Nazaret. Sama seperti di Kapernaum, sepanjang pelayanan daripada Yesus di dunia ini, bahwa di Kapernaumlah Yesus paling banyak mengadakan tanda-tanda mujizat, tapi satu orang pun tidak ada yang percaya dari kota Kapernaum. Sekalipun dikatakan terus ada palang gede banget di situ. Kapernaum, the city of Jesus. Torong dulu si pang-pangi bah. Tapi satu orang pun tidak ada yang percaya dari Kapernaum. Akhirnya kota itu pun tinggal kenangan. Tinggal kenangan namai hasian katanya. Memang kota Kapernaum itu adalah tinggal kenangan loh. Jadi kalau kita lihat sekarang memang tinggal puing-puing. Hutani mertuani si Petrus namora duda. Di situ tinggali di Kapernaumi. Tapi nggak ada, tinggal kenangan puing-puing itu sekarang. Jadi kalau ada bangunan sekarang di Kapernaum itu seperti konstruksi baja itu. Nggak ada yang diletakkan di atas tanah itu, pas di pusat kota itu nggak ada. Jadi seperti gantung dia gitu. Jadi ada memang bangunan, tapi di atasnya. Itu bekas-bekas yang ada di situ sekarang adalah puing-puing bekas sinagoge yang sangat indah. Orang-orang Kapernaum orang-orang kaya loh. Alaya kasih gijang roha. Iya. Tidak mau disentuh lewat kebenaran firman. Maka ketika Nathanael mengetahui apa yang terjadi bahwa ada katanya Kristus, ada ini Yesus yang dituliskan dalam kitab Musa dan para nabi, yang nggak percaya. Nggak ada yang baik dari Nazaret ini. Dang nadengga dang naulisani katanya pula ya kan. Nggak ada yang baik. Tetapi apakah Filipus itu langsung menyerah? Toema nasutar jodoh si Nathanaelon kata Filipus barangkali. Tapi dia tidak menyerah. Ya. Dia tidak,
langsung kecut. Tapi dia sabar dia, ya, sabar. Ya jui mana dua tok si Natanael. Tak song ni daba. Mungkin maramang buru do si Filipus odo si Natanael ya. Tak song ni amang buru. Unang tur pahato-pato pun membuat kesimpulan. Ya langsung dia mungkin dirangkul dia si Natanael ini. Ayo lihatlah. Ayo lihatlah. Ternyata Natanael itu juga lembut hatinya kan, dilembutkan hatinya, enggak berkeras dia kan. Diajak dia lah untuk menemui Yesus. Ternyata ketika bertemu dengan Yesus, ada pengakuan yang luar biasa dikatakan di situ. Inilah Israel yang sejati katanya. Inilah Israel yang sejati itu. Artinya ternyata Natanael itulah seorang yang jujur. Ya. Dia apa adanya. Tapi ketika dia juga berhadapan dengan Tuhan, aku telah melihat engkau, Natanael, ketika engkau duduk di pohon ara katanya, di bawah pohon ara. Di situ dia langsung dijamah. Dia pernah mengatakan, sedih botoho katanya. Keraguan-raguan daripada Natanael itu dikuatkan. Pertemuan dengan Yesus itu juga menguatkan, pertama menguatkan Filipus, dan yang kedua adalah menguatkan Natanael. Ketika keraguan-raguan itu timbul di dalam kehidupan kita, kita juga di dalam berjemaat ini, bergereja, sering sekali kita itu apa? Terbelenggu dengan masa lalu. Terikat dengan masa lalu. Masa lalu itu sering membuat kita tidak bisa move on dari kehidupan kita. Tidak bisa disentuh oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak mau berubah. Selalu, dan selalu. Dan ini yang membuat kita susah menjadi orang yang berkembang. Sedikit-sedikit kalau ada perubahan, tak pas. Enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Kami dulu. Selalu kita itu termemori dengan masa lalu. Ternyata orang-orang yang terikat dengan terbelenggu dengan masa lalu, dia tidak akan pernah mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Dan kenyataan itu di dalam kehidupan kita. Orang Batak itu apa? Lebih mendengarkan manangihon tonanina mate daripada tonanina mangulu. Iya kan? Aido dah tonani bapakku nahinan. Tonani umahku nahinan. Ikon. Pasti kita sedikit takut. Ikon taruhonomu doau tu siatar dah. Molo mati ya. Mati-matian itu harus bertahan, harus diantar. Tapi ketika hidup yang diperhatikan. Ya. Makanya apa yang dikatakan ya. Waktu ada hari ibu itu lucu banget saya dengarnya kan. Selamat hari ibu. Selamat hari ibu ya, Mak. Alah, mucungnya udah madokon hari ibu. Apa menuci piring pisau olon katanya. Karena memang kita itu tidak paling sering mengabaikan tonanina mangolu. Ya kan? Sering sekali. Daku boto hamu, angguamu kisongoni do. Tetapi disinilah kita mau dibaharui, ya mau diremukkan, ya. Pola pikir kita itu dibaharui ketika kita bertemu dengan Tuhan. Ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita, inilah yang meremukkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang selama ini membelenggu kita, yang susah move on. Tidak mau disentuh lewat kebenaran firman Tuhan. Itu saja.
Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, tercelik mata rohani mengatakan pengakuan yang luar biasa di sini. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Pengakuan yang luar biasa muncul. Ini bukan karena kekuatan, tetapi karena ia mau, ya, Roh Kudus itu ia biarkan bekerja di dalam kehidupannya. Maka pengakuan itu merupakan ungkapan imaniah di dalam kehidupannya. Ungkapan-ungkapan itu, ungkapan imaniah itu menyatakan sesungguhnya apa yang dilihat dan disaksikan adalah benar-benar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi pengajaran daripada firman Tuhan bagi kita saat ini, di masa sekarang ini? Mari kita merespon panggilan Yesus. Ketika Yesus memanggil kita, apa yang menjadi jawaban kita? Saya sangat terkenang dengan apa? Ini lagu sekolah minggu loh. Ya, masih saya sekolah minggu dulu. Tuhan memanggil namamu, oh si Jefron, Tuhan memanggil namamu. Oh si Anu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Langsung berdiri kita. Ku jawab ya, kan itu kan? Itu sangat sampai sekarang itu. Kalau lagi ada retreat selalu dikatakan Tuhan memanggil namamu. GKPI, Tuhan memanggil namamu. GKPI, oh GKPI, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Apa jawaban kita? Pas ku jawab ya, semangat banget. Tapi benarkah ketika kita mengungkapkan ku jawab ya Tuhan, merupakan jawaban dari lubuk hati kita yang terdalam? Atau hanya mengatakan slogan saja, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Tetapi ketika kita kebentur dengan pergumulan-pergumulan hidup, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, ketika kita menjadi orang Kristen, menghadapi pergumulan hidup, di mana kata-kata kita itu ku jawab ya Tuhan? Masih yakin dan percayakah kita bahwa seperti nyanyian kita ini? Tak usah ku ragu, tak usah ku takut. Masih yakinkah kita dan percaya bahwa El Shaddai itu ada di dalam kehidupan kita? Bagaimana pengakuan imannya kita menghadapi pergumulan yang multi kompleks sekarang ini? Semakin kita melangkah, semakin banyak pergumulan, semakin berat beban kita. Bagaimana kita merespon panggilan kita itu di dalam mengikut Tuhan? Hidup kita ini adalah hidup oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Kita yakin dan percaya kitalah Filipus kecil pada masa kini. Bagaimana cara kita merespon firman Tuhan? Cukupkah hanya kita? Da pola mang padita. Karena ada firman Tuhan berkata, ia si Maria di peop do hate sudah jala di pahusor-husor di bagasar rohana. Ya udah di horakoh lah di rohaku mah uban. Oh lah di rohaku mah. Udah gak cukup baik katanya. Cukupkah itu Bapak Ibu? Halo, nggak sabi olah nih? Udah puas kita dengan GKPI segede ini sekarang? Udah puas kita gereja yang segagah ini sekarang? Udah puas? Aku nggak puas biau. Berarti kita gagal memenuhi panggilan itu. Pernahkah kita berpikir bahwa di sekeliling kita sekarang banyak jiwa-jiwa yang terbeban, banyak jiwa-jiwa yang bergumul, banyak jiwa-jiwa yang tersesat.
Siapa yang akan terpanggil? Apakah kita merespon firman Tuhan dan mau bersaksi? Lihat, di sana sudah hadir Kristus. Berapa jiwa-jiwa yang Bapak Ibu bawa ke gereja ini? Apa visi dan misi gereja ini di tahun 2024? Apa misi kita? Udah cukup gereja yang ceria dan ramah, keramahanmu seperti apa, keceriaan kita seperti apa? Bagaimana kita menciptakan keramahan dan keceriaan di gereja ini? Tentu kita harus memiliki beban rohani. Tapi beban rohani ini harus kita mengatakan itu adalah utang di dalam kehidupanku. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain? Jangan tinggal diam. Kita harus memiliki visi dan misi satu. Setiap jiwa membawa satu jiwa dalam satu generasi atau dalam satu periode ke gereja ini. Saya melihat bertambah-tambah jemaat kita ini. Tapi udah pantas enggak dengan jemaat seperti ini? Masih segini kehadiran kita ibadah pagi dan siang? Saya tantang jemaat di GKP Lipo dengan jemaat hampir 170 kakak. Alai per mingguna 150 halak. Wow. Mana yang lain? Berarti gudang nama balu di son. Saya bilang, pikir nama balu son. Apa dong di sini Naomi? Karena hanya 3 orang saja yang masih mabalu situ ibu-ibu Naomi. Lansia juga masih bisa dihitung dengan jari. Kemana kan gitu loh? Kemana? Harusnya kalau 170 kali 2 berapa? Tak pula malu amar matematika. Kita aja mengkali-kalikan. Ibadah season pertama dan season kedua harus full ini sebenarnya. Tapi kemana? Ini dia. Cukuplah. Udah upah husur-husur di Bagasar Rohaku kok. Bagus, upah husur-husur di Bagasar Roha. Boleh, mungkin ada yang online, ada yang live streaming hari ini. Tapi seberapa yang mengikuti? Saya mau tanya tim multimedia, berapa yang nonton situ? Ada 100 enggak? Kemana yang lain? Apa kurangnya? Siapa yang salah? Apa kita enggak tertarik lagi dengan cara-cara kita seperti ini? Apa tidak update lagi pemberitaan seperti ini? Apa ikut-ikutan kita seperti sekarang yang dipergumulkan di dalam apa? Ketika ada pertemuan Lutheran World Federation, apa yang namanya itu amang mertuani, yang kalau kita ngomong bisa seperti itu, tapi dilihat seperti suara kita, apa namanya? Apa sih namanya? Sekarang udah bisa dilihat dapur lu margareja alai totoma marjamita songo suara ni si Jeffrey Joena bui banget songo suaraku gitu. Itu sekarang menjadi pergumulan. Sama kayak kita mengadakan sidang sinode di kantor sinode kita di Siantar. Semua udah paperless. Jadi sanari halak molo dong per Android. Kalau namar meami mak akhirnya mergame tong. Gak mengikuti sidang sinode lagi. Gak ada kertasnya itu loh. Sinode kemarin. Gak ada. Gak ada yang mau dibaca. Karena apa? Semua udah paperless. Semua udah di-share. Tanda tangan pun harus. Kehadiran juga harus ada Google apa gitu. Harus diisi semuanya. Itu loh. Apa benar masih harus seperti itu? Sekarang juga persembahan itu juga ya harus ditransfer. Ikut ditransfer mak asal jelas katanya. Bergumul. Padahal firman Tuhan katakan apa? Hantarkanlah persembahan itu ke rumah Tuhan. Menghantarkan itu sama dengan mentransfer enggak ya? Ini tapi ada kecuali mungkin karena kurang sehat atau lansia. Tapi hantarkanlah. Bahasa Bata itu katakan, taruho kamu mak peleani tujoro ni dibata. Bagaimana mana ruhon? Inang bibel, songo dia do molo mana ruho tahe. Harus dibawa kan? Dibawalah persembahan itu. Taruho kamu mak.
Ini sekarang udah. Gak usah lah sekarang. Semua udah pakai transfer apa segala macam. Saya bergumul itu. Jangan-jangan Tuhan itu juga nantinya akan mentransfer berkat itu bagi kita. Gak nyata lagi. Ya. Karena apa? Marpesta pun sekarang udah apa? Udah ya. Ini tupak kami ya. Udah, saya video call aja. HP dang halo musehana. Nomor rekeningnya mana kuerisnya kan? Tuh emang hola bereng-bereng nih mau matupak nami dah. Iya, ngasah tuh kadone. Dah ada sekarang. Ada juga perjamuan kudus online. Di mana kekudusannya? Masih kudus enggak? Perjamuan online. Angkat ini. Dia di Amerika, berhappy-happy di mana di Amerika putih. Ale perjamuan kudus. Dan merjuba piapa masalah pedek musai di mana tong. Inilah tubuhku. Jemaat menyaksikan seluruh dunia. Masih kudus enggak? Ini yang menjadi beban bagi kita sekarang. Ditantang kita. Kemarin itu pergumulan berat itu ketika ada pertemuan Lutheran World Federation di Polandia. Bagaimana sikap kita orang Kristen sekarang menghadapi tantangan zaman ini. Bagaimana cara kita untuk menyampaikan sama seperti Filipus? Masih maukah kita mengajak orang untuk datang kepada Kristus? Mungkin metode kita sudah lama. Mungkin markor itu beta bu markor dakto hobi. Tapi mari kita berpikir metode apa sekarang? Tuhan berikan kita hikmat. Mungkin seperti apa? Mari kita bentuk. Ada komsel, komunitas sel. Setiap ibu-ibu yang ada juga di sini pemimpin komsel 5, dibuatlah kelompok-kelompok sel. Mungkin juga ada kelompok tumbuh bersama. Ya. Masih sampai sekarang ini masih baik. Ada juga kelompok-kelompok navigator. Ada juga kami waktu itu waktu di Jogja kami itu ada kambium. Kambium seperti apa? Seperti kayu. Ada memang metode-metode seperti itu. Bagaimana caranya untuk memberitakan firman. Tapi maukah kita? Maka dengan hal ini kita boleh merespon firman Tuhan. Merespon panggilan itu untuk tetap semangat. Ya. Semangat itu dari mana? Ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tetap setia membaca dan belajar firman Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu. Karena firman Tuhan ini tidak hanya buku saja ini, tapi ini adalah firman Tuhan. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Selalu update. Karena ada di sini kuasa dan kekuatan firman Tuhan ini. Ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan menyelami cinta kasih Tuhan. Keterpanggilan kita itu adalah panggilan nabadiyah, panggilan kudus. Karena dengan pertemuan kita dengan Tuhan mengudus sucikan hati, jiwa dan pikiran kita. Jangan cepat-cepat gampang tersinggung. Jangan gampang-gampang tersinggung. Ya, apabila firman Tuhan ditolak. Apa sering dudak merasa dak tabuau. Ya, saya sering molosona ini najol mapas aku berkhotbah. Nah, ngasona lewat taroen naroha. Sona bereng-bereng kiri kanan kan. Itu mungkin sudah busesaun namanya kan. Mungkin dia udah mulai resah kan gitu. Atau mungkin saya dilihat-lihat dia jamnya. Udah jam berapa? Iya. Nengari sa di jauh nami. Kami nengari sa nano kami itu sami gitu. Bisa-bisa saja terjadi. Membaca dan mempelajari firman Tuhan itu ya tetap masih ya apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Di dalam Ulangan 6
ayat 6-9 itu digarisbawahi. Engkau harus memperkatakan Taurat itu atau firman Tuhan itu kepada anak-anakmu ketika engkau berbaring, ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan. Bahkan dikatakan engkau harus memateraikannya di dahinya dan engkau harus mengikatkannya di lengannya. Ternyata harus memberitakan firman Tuhan setiap saat. Sedia atau tidak sedia, beritakanlah firman. Amin. Angko sonari mangarumpi do, gudang do hita mangarumpi. Ya kan? Disapi si gura ko nama katai do jolma. Apa mau lunga begiatan di betor mau dodok ngasai be katanya pula ya kan? Ya kan? Sama. Ibadahnya 5 menit, 10 menit, alima nortori sampai 7 jam. Iya, lihat aja bona tahun. Ini sebentar lagi, ini masih banyak loh yang terisi gereja ini. Nanti bulan Februari, Maret, April itu satu ngadang roon, alana dong marbona tahun. Orang Batak itu loh minimal 4 marga. Marga dia, marga istri, tulangnya, parsautaunya lagi segala macam. Ini setengah ini, besok-besok ini udah pergi nih. Aitong domar minggu di sih katanya pula. Benar enggak? Di sini aja konsentrasi apalagi di gedung. Ya kan? Atau emang enggak usah lah oleh 2 hari 5 minggu katanya pula ya kan? Ada kebosanan tersendiri dalam kehidupan kita. Tapi kita mau berubah. Amin. Disinilah mengubah karakter sifatnya yang selama ini terbelenggu dengan pola pikir yang lama. Tetapi ketika bertemu dengan Kristus, kita menjadi umat yang dibaharui. Amin. Mari kita melihat ke depan. Hidup ini adalah kesempatan untuk bersaksi. Amin. Bicara dong tiki. Jangan hanya memberitakan, tapi harus mengajak. Si gurang jolman hola dehata. Apa yang ada pabainan kan gitu. Emang puang na Asia rohaku. Banyak orang yang simpati, tapi jarang orang yang empati di dalam kehidupan. Kasihan ya, kasihan. Tapi tidak mau mengulurkan tangan. Banyak jiwa-jiwa yang sekarang terbeban katanya, tapi tidak ada yang mau. Inilah aku Tuhan, utus mereka katanya. Iya kan? Gak mau terjun. Maka sekarang mumpung masih ada waktu, ya, pakai tikim sonari. Mari kita mempergunakan waktu dan kesempatan ini untuk bersaksi, ya, untuk memberitahukan bahwa Yesus anak Allah dan Raja itu di dalam kehidupan kita. Tengah-tengah kehidupan kita, tengah-tengah pekerjaan kita, tengah-tengah rumah tangga kita, di punguan kita. Mari kita menseringkan firman Tuhan. Agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Jadi kita katakan 1, 2, 3 ya. Ku jawab ya, ya, ya. 1, 2, 3 ya. Ku jawab. Tuhan memanggil namamu penatua, Tuhan memanggil namamu penatua, oh penatua, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu, penatua semua. Tuhan memanggil namamu GKPI, Tuhan memanggil namamu GKPI, oh GKPI, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Sama-sama kita. Ya, ya.
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kiranya inilah yang menjadi respon kita Bapak Ibu ya. Mari kita meringankan langkah kita, membuka tangan kita untuk menjawab panggilan itu. Mari kita memberitakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah dan Raja yang menjadi juru selamat kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, menguatkan kita semua mengemban tugas dan pelayanan itu. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih buat panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh menikmati keterpanggilan kami itu, banyak hal yang harus kami hadapi. Tetapi Engkau membaharui hati, jiwa, dan pikiran kami. Ketika kami mengalami perjumpaan dengan Kristus, Engkau meremukkan kedagingan kami. Engkau meruntuhkan belenggu-belenggu masa lalu kami. Dan kami tidak terdakwa lagi dengan masa lalu yang sering menghambat kami untuk maju. Biarlah kami mau seperti Filipus masa kini, yang tidak hanya tinggal diam, tetapi memberitakan, mengajak orang-orang untuk mengenal Kristus, memperkenalkan Injil yang sebenarnya, sehingga mereka pun boleh mengalami perubahan, mengalami keselamatan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami mau mengemban tugas dan pelayanan itu. Materaikan firman-Mu di lubuk hati kami yang terdalam, sehingga firman ini akan menjadi rema kekuatan sulusau pelita di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.